Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut skrip manajemen keuangan keluarga Islam. Bapak Ibu, dalam menjalani kehidupan ini, ada beberapa anjuran yang bisa kita ikuti. Salah satunya anjuran dalam mengelola harta. Harta kita bersihkan dengan mengeluarkan kewajiban zakat sebesar 2,5% sesuai ketentuan zakat. Sisanya sebanyak 97,5% kita kelola dan kembangkan sendiri. Cepat atau lambat, harta tersebut merupakan harta yang akan kita wariskan. Kita diperbolehkan menghibahkan harta kita kepada non-ahli waris maksimal sepertiganya, sedangkan 2/3 menjadi hak ahli waris. Memberikan sepertiga harta kita semasa hidup, maka ditunaikan sebagai akad hibah. Sedangkan jika ditunaikannya setelah pemilik harta meninggal dunia dan dijalankan oleh ahli waris disebut akad wasiat. Bapak Ibu, penghasilan atau harta yang kita miliki dapat direncanakan sesuai manajemen keuangan keluarga secara Islam. Hal yang pertama dilakukan setiap pemilik harta adalah mengeluarkan kewajiban zakat sebesar 2,5% dengan ketentuan nisab atau perhitungan dan haul atau periode yang berlaku. Selanjutnya, pemilik harta bisa mengalokasikannya untuk kebutuhan hidup atau nafkah bagi keluarganya. Besaran kebutuhan hidup sesuai perencanaan keuangan yang baik adalah 50% dari pendapatannya berdasarkan referensi oleh Safir Senduk. Sisa harta atau penghasilan menjadi alokasi infak atau simpanan kita. Sesuai doa kita agar berhasil di dunia serta sejahtera di akhirat, maka kita bisa alokasikan kembali dana tersebut untuk simpanan dunia dan akhirat. Untuk simpanan dunia terdiri dari simpanan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Simpanan jangka pendek untuk dunia bisa berupa tabungan dan deposito yang mudah dicairkan untuk keperluan mendesak dan darurat. Sedangkan simpanan jangka menengah kita alokasikan untuk bentuk-bentuk investasi dengan resiko menengah yang bertujuan untuk lindung nilai harta kita berupa emas atau reksadana. Adapun simpanan jangka panjang tentu tujuannya adalah aset-aset yang akan menjadi aset warisan kepada generasi selanjutnya berupa properti, tanah, saham perusahaan, dan asuransi jiwa syariah. Untuk aset warisan ini, pastikan pilih biayanya yang murah dan tidak menyulitkan ahli waris untuk memanfaatkannya nanti. Seperti halnya manajemen simpanan untuk dunia, kita dapat alokasikan dana simpanan akhirat yang jangka pendek berupa infak dan sedekah rutin, bisa harian atau pekanan di hari Jumat. Kemudian jika memungkinkan kita dapat mengalokasikan simpanan akhirat kita berupa kebaikan menghibahkan harta tersebut untuk kepentingan sosial atau memberikan hadiah kepada yang kita hormati seperti pemuka agama atau penggerak sosial di masyarakat. Adapun simpanan kebaikan jangka panjang akhirat tentunya ditujukan untuk bekal kita di akhirat berupa wakaf, sedekah jariah, berupa properti, tanah, saham perusahaan, dan bisa berbentuk wasiat wakaf dengan asuransi jiwa syariah. Untuk aset wakaf ini, pastikan pilih biayanya yang murah dan tidak menyulitkan pengelola wakaf untuk pemanfaatannya. Bapak Ibu, hidup tentu saja kita banyak pilihan. Idealnya kita hidup sehat dan produktif. Namun dalam hidup ini tentu tidak selalu ideal. Ada kalanya muncul resiko kehidupan dan kepastian dalam hidup yang menyebabkan seseorang hidup tidak sehat dan tidak produktif. Dan yang mungkin saja terjadi adalah seseorang tidak hidup dan tidak produktif dengan tidak mewariskan atau mewakafkan apapun. Sebagai insan berakal, beriman, dan berbudi, kita bisa merencanakan hidup ini dengan sebaik mungkin, sehingga pada saat kondisi hidup tidak sehat, kita tetap produktif. Begitupun dengan kondisi kepastian hidup, di mana pada saat kondisi tidak hidup pun, seseorang bisa tetap produktif dengan memberikan warisan dan wakaf
dalam jumlah tertentu yang sudah direncanakan. Kami di Prudential Syariah bersedia membantu Bapak Ibu untuk merancang keuangan keluarga Bapak Ibu agar sejahtera di dunia dan akhirat nanti. Bagaimana Bapak Ibu? Bersedia ya saya bantu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.